Halo, jumpa lagi dengan Tukang Obat Cina. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit kanker. Nah, definisi kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Nah, sel abnormal ini merusak sel-sel normal yang ada di sekitarnya. Kanker menjadi penyebab kematian kedua terbanyak di dunia. Nah, di awal perkembangannya jarang terdeteksi. Biasanya baru ketahuan setelah stadium lanjut dan bisa berujung pada kematian. Pada tahun 2014, lebih dari 1,5 juta orang Indonesia meninggal karena penyakit kanker. Nah, di Indonesia sendiri jenis kanker yang menyebabkan kematian terbanyak pada pria adalah kanker paru-paru. Ya, kita tahu ya, sebabnya apa? Yang utama adalah rokok. Nah, sedangkan jenis kanker penyebab kematian terbanyak pada wanita adalah kanker payudara. Nah, kita perlu membedakan antara tumor dan kanker. Karena kanker bisa menimbulkan tumor, tetapi tumor belum tentu mengarah ke kanker. Karena ada tumor jinak, ada tumor ganas. Tumor jinak atau sering disebut dengan benign tumor, ini tidak mengancam jiwa. Jadi dia tidak menyebar ke jaringan lain, dia tetap aja ada di situ, ya, di tubuh bagian yang itu. Dan pada kebanyakan kasus tumor jinak juga ditemukan pada tulang atau osteokondroma atau di jaringan ikat, displasia fibrosa. Nah, bagaimana dengan tumor ganas? Nah, tumor ganas atau malignan tumor, ini tumor yang terbentuk dari sel kanker. Nah, jenis inilah yang disebut dengan penyakit kanker. Nah, tumor ganas dapat menyebar dengan cepat dan merusak jaringan di sekitarnya. Ya, istilah medisnya metastase. Nah, penderita kanker itu bisa memiliki lebih dari satu kanker di area yang berbeda. Jadi misalnya orang yang menderita kanker payudara ini sebagai primary cancer-nya. Kemudian sesudah metastase nyebar ke paru-paru, jadi punya masalah dengan kanker paru-paru. Kanker paru-parunya adalah secondary cancer-nya. Nah, penyebab tumor ganas ini bisa menyebar dan ini diprediksi berkaitan dengan faktor genetis. Kemudian gaya hidup dan kemungkinan penyebaran sel kanker melalui sistem limfatik. Ya. Nah, tumor jinak itu dapat kambuh kembali dan muncul di area yang sama, ya, karena dia tidak metastase, dia tidak pindah-pindah. Nah, kanker pun itu bisa muncul di area yang sama, tapi bisa juga muncul di bagian tubuh yang lain. Ya. Nah, penyebab kanker, yang jelas terjadi mutasi genetik pada sel, entah itu sel normal, ya, yang ketemu dengan radikal bebas berkali-kali akhirnya mulai terjadi mutasi, ya, sehingga sel normalnya berubah menjadi sel abnormal. Nah, sebetulnya tubuh itu memiliki mekanisme untuk menghancurkan sel-sel yang tidak normal. Tapi jika gagal, maka sel jahat ini akan berkembang dan tidak terkendali. Nah, faktor pemicu kanker itu ada bermacam-macam. Tapi biasanya pemicunya tidak hanya karena satu faktor saja. Jadi karena kombinasi beberapa faktor yang lain. Nanti kita bahas. Nah, ini faktor pemicu kanker. Yang pertama riwayat keluarga. Keturunan bisa jadi. Ya, jadi kalau Anda pernah dengar Angelina Jolie itu melakukan operasi pengangkatan payudaranya, kemudian beberapa bulan yang satunya juga diangkat. Kenapa dia lakukan itu? Karena ada uji genetika di Amerika. Dan berdasarkan uji genetika, dia dinyatakan punya risiko yang cukup besar untuk menderita kanker payudara karena riwayat genetika di keluarganya. Nah, akhirnya diangkatlah payudaranya. Nah, konon katanya, ya, dengan adanya uji genetika ini, ya, bisa dilakukan tindakan preventif sehingga penderita kanker itu bisa semakin berkurang jumlahnya. Ya, jadi riwayat keluarga ini berpengaruh sekali. Nah, silakan dicek di keluarga Anda, Bapak Ibu, teman-teman,
mungkin simbah, mungkin orang tua, mungkin om tante yang ada satu darah gitu ya. Kalau mereka punya masalah dengan kanker, Anda harus waspada. Yang kedua adalah faktor usia ya. Mereka yang usianya di atas 65 tahun lebih rentan, tapi ini tidak mutlak ya. Lebih rentan kenapa? Karena memang sistem imunnya sudah tidak sebaik orang-orang yang usianya lebih muda. Nah, yang ketiga merokok. Nah, ini sudah jelas ya. Karena di iklannya beberapa tahun yang lalu kan juga sudah ada itu di bungkusnya. Merokok menyebabkan impotensi, stroke, jantung, kanker. Ya, tapi ya yang ngeyel juga masih banyak sih masalahnya ya. Nah, kemudian terpapar radiasi, zat kimia dan sinar matahari secara terus-menerus. Ya, itu juga pengaruh sekali. Ya. Kemudian terinfeksi virus, ya, hepatitis B, hepatitis C itu mengarah ke kanker hati. Nah, kalau HPV, human papilloma virus itu mengarah ke kanker serviks. Nah, kemudian terapi hormon dalam jangka panjang itu juga cukup memicu terjadinya kanker. Jadi sekali lagi pemicunya itu kombinasi ya. Jadi tidak hanya satu tapi kombinasi beberapa faktor pemicu ini. Nah, faktor pemicu yang lain mengalami obesitas. Ya, jadi obesitas itu bukan hanya masalah gemuk, nggak enak dipandang mata, bisa menyebabkan jantung, kolesterol dan lain-lain, tapi juga bisa menyebabkan kanker. Kemudian kurang banyak bergerak dan tidak rutin olahraga. Nah, ini juga pengaruh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian menderita penyakit yang menyebabkan inflamasi kronis, jadi peradangan dalam jangka panjang. Nah, itu juga memicu terjadinya mutasi genetik ya. Kemudian menurunnya sistem kekebalan tubuh ya. Nah, ini biasanya mereka yang menderita penyakit HIV/AIDS itu kan jelas menurunkan imun ya. Nah, gejala kanker sekali lagi gejalanya tidak muncul di awal-awal ya, jadi baru bisa dirasakan nanti sesudah sekian tahun kemudian atau sekian bulan kemudian, dan biasanya sudah terlanjur stadiumnya agak lanjut. Nah, ini sekilas ya gejala kanker ya. Muncul benjolan ya. Apakah benjolan selalu kanker? Belum tentu ya. Kemudian nyeri di salah satu bagian tubuh, berkepanjangan nyerinya ya. Kemudian pucat, lemas, cepat lelah, berat badannya turun drastis, bisa gangguan buang air kecil atau buang air besar, batuk kronis ya. Batuk kronis itu lama ya, menaun ya. Kemudian demam yang terus berulang, memar dan mengalami pendarahan secara spontan. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa kanker? Tes laboratorium ya, jadi bisa dilakukan pemeriksaan darah, urin dan tumor marker. Kemudian tes pencitraan itu dengan ronsen, USG, CT scan, MRI dan PET scan. Nah, biopsi. Biopsi itu sampel jaringan tubuh diambil ya. Jadi yang diduga ini kayak dicurigai bukan kayaknya ya. Dicurigai ini bisa menjadi kanker itu diambil kemudian didiagnosa lebih lanjut. Apakah ini betul-betul tumor jinak atau tumor ganas mengarah ke kanker ya. Ganas atau tidaknya itu nanti dari hasil biopsinya. Nah, stadium kanker secara umum dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, makin tinggi angkanya, makin tinggi stadiumnya, ya, makin parah dan makin sulit sembuh. Ya. Nah, stadium ditentukan berdasarkan ukuran kanker, kemudian ada tidaknya penyebarannya ke kelenjar getah bening dan sekitarnya. Karena kalau sudah masuk ke kelenjar getah bening, metastasenya, penyebarannya akan jauh lebih cepat. Ya, dan sejauh mana penyebarannya ke organ lain. Nah, pengobatan kanker ya, bisa dilakukan kemoterapi. Ya, jadi ini memberikan obat untuk merusak sel kanker. Ya, jadi sel kankernya dibunuh dengan obat toksin sih sebetulnya. Nah, cuman yang jadi masalah obat ini kadang-kadang juga membunuh sel normal. Ya, karena obat ini tidak bisa membedakan mana sel sehat, mana sel kanker. Nah, itu yang jadi masalah, sehingga efek samping dari kemoterapi kadang-kadang
bermacam-macam ya, ada yang terus sariawan, mual, kemudian rambutnya rontok, ya, kulitnya rusak, ya seperti itu yang terjadi. Kemudian dilakukan operasi, memotong dan mengangkat jaringan kanker. Kemudian yang ketiga, transplantasi sumsum tulang. Jadi sumsum tulang penderita diganti dengan sumsum tulang yang baru dari donor. Ya. Diharapkan nanti bisa menghasilkan sel baru yang normal dan bebas kanker. Nah, terapi hormon. Nah, ini juga bisa dilakukan. Jadi kanker payudara dan kanker prostat itu kadang-kadang dibujuk oleh hormon. Jadi hormonnya dihambat ya, untuk menghentikan perkembangan sel kankernya. Kemudian targeted drug therapy. Jadi terapi ini dilakukan dengan memberikan obat-obatan yang mampu menghambat mutasi genetis pada sel. Nah, kemudian ada transplantasi sumsum tulang ya. Di sumsum tulang baru dimasukkan ya dari donor, diharapkan nanti bisa menghasilkan sel baru yang sehat, yang normal. Dan yang terakhir imunoterapi, ini yang terbaru. Jadi bertujuannya itu membangun sistem imun. Jadi membangkitkan sistem imun tubuh supaya sistem imun tubuh ini nanti bisa berperang melawan kanker itu sendiri. Nah, ingat beberapa metode terapi itu memiliki efek samping yang ya dibilang merugikan ya. Jadi menurunkan imun dan leukosit. Leukosit itu sel darah putih. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah kanker? Yang pertama, cek kesehatan secara berkala ya. Jadi lakukan tes screening kanker berdasarkan faktor risiko Anda. Ya, kemudian enyahkan asap rokok. Jadi kalau Anda yang perokok aktif ya bertobatlah, sadarlah karena merokok itu tidak ada untungnya sama sekali. Untuk Anda yang perokok pasif ya jauh-jauhlah dari mereka yang merokok ya, karena kita terpapar juga asapnya. Ya, jadi rokok itu meningkatkan risiko kanker paru-paru. Kemudian rajin beraktivitas fisik, rutin olahraga selama setidaknya 30 menit setiap harinya. Nah, diet sehat dengan kalori seimbang. Nah, perbanyak makan buah sayur dan biji-bijian, misalnya gandum, dan makanan yang kaya antioksidan. Contohnya apa? Yaitu tadi buah sayur, Chinese tea itu juga kaya antioksidan. Ya, kita tahu antioksidan adalah musuhnya radikal bebas. Jadi kalau antioksidannya yang masuk banyak, badan Anda tentunya juga akan lebih sehat, kulitnya jadi lebih bagus, dan risiko kanker itu menjadi menjauh. Nah, istirahat yang cukup, ya, karena kurang tidur itu menurunkan sistem imun sehingga risiko kanker juga naik, meningkat. Nah, kelola stres. Nah, ini penting sekali. Jadi stres berlebihan, berkepanjangan itu menyebabkan munculnya kanker. Ya. Ada satu penelitian yang mengatakan jadi 80-90% pasien kanker itu punya masalah internal. Ya. Mereka punya sakit hati, mereka punya kekecewaan yang dipendam, ya, berujung pada stres, berakhir pada depresi, tapi tidak diungkapkan, ya, sehingga akhirnya memicu sekali untuk kanker. Ya, jadi yuk dikelola stresnya. Nah, solusi herbal apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama Mooncort, karena Mooncort ini meningkatkan sistem imun dan sifatnya sebagai anti kanker. Kemudian Chitosan. Nah, Chitosan ini menghambat perkembangan sel kanker. Jadi dia mengisolir sel kanker supaya tidak berkembang. Ya. Nah, kemudian ada antioksidan ya, jadi itu nonitren, sifatnya antioksidan dan melawan radikal bebas. Grape ekstrak ini sifatnya juga antioksidan yang sangat-sangat kuat. Nah, ini bisa masuk untuk stadium yang sudah stadium 3, stadium 4 karena dia juga bisa memperbaiki struktur gen ya, yang sudah terlanjur rusak. Nah, untuk yang sedang kemoterapi ya dianjurkan untuk masuk spirulina dan nutrien kalsium powder. Jadi ini juga meningkatkan imun karena kalau lagi kemoterapi itu efek sampingnya makan itu jadi enggak nafsu, enggak enak ya, padahal di satu sisi badan itu juga butuh nutrisi. Nah, spirulina nutrisinya lengkap. Jadi dia membantu sekali untuk melengkapi asupan nutrisi. Nah, efek lain dari obat kemo itu juga
merusak tulang ya, menyebabkan mempercepat terjadinya osteoporosis, makanya kalsium kita juga perlu konsumsi. Baik, untuk Anda yang mau konsultasi silakan call atau chat di call center kami 081754744671. Ingat, the first wealth is health, harta yang paling utama adalah kesehatan.